Orang sholat tarawih udah lumrah kita, khususnya di Indonesia. Malam pertama sampai luber, sampai DKM terinspirasi buat renovasi masjid. Kayaknya udah dikit lagi nih kita. Sampai begitu, sampai terinspirasi. Ini apa kita renovasi begitu? Kadang-kadang ya mau sampai penuh, sampai beli karpet, sampai beli apa? 3 hari doang. 3 hari udah. Majunya drastis. Nah, ini tanda. Jadi kalau kita mau lihat ibadah kita ini dorongannya taufik dari Allah apa hawa nafsu, lihat di situ. Orang yang dorongan ibadahnya karena taufik, dia lempeng terus istiqomah. Orang yang ibadahnya karena dorongan hawa nafsu, kagak lama. Musiman, imma'ah. Kalau kata bahasa Rasulullah, la takunu imma'ah. Jangan kalian jadi orang pelin-pelan. In ahsanan nas ahsantum wa in asa'u asatum. Kalau orang bener ente ikut bener. Kalau orang kagak bener ente ikut kagak bener. Tarawih, ayo tarawih bener. Pelin-pelan. Udah ada tarawihnya udah kagak banyak, orang udah kagak semangat saya. Berhenti. Imma'ah nih namanya. Kata Rasul jangan jadi orang kayak begitu. Itu orang yang dorongannya karena hawa nafsu ibadahnya. Jadi hawa nafsu bukan cuma ngajak maksiat, ngajak ibadah juga. Ibadah kayak apa, Beb? Tuh, tarawih cuma 3 hari doang. Nah, males wajar. Ya, namanya manusia pasti punya hawa nafsu. Karena yang di kerangkeng itu di bulan Ramadan setan. Nafsu di kerangkeng enggak? Agak. Kita di bulan Ramadan ngadepin hawa nafsu tuh. Ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha. Inna nafsa akhbathu min 70 syaitana. Al-Imam Al-Haddad mengutip di dalam kitab Risatu Mu'anah, satu syair mengatakan, kenalin hawa nafsu ente, jangan merasa aman dari godaan dia, dari tipuan dia. Karena hawa nafsu lebih keji daripada setan. Ente lebih susah ngadepin hawa nafsu daripada ngadepin setan. Kalau ente berhasil ngadepin hawa nafsu, ente mudah ngadepin setan. An-nafsu akhbath min 70 syaitana. Satu hawa nafsu lebih keji, lebih jahat daripada 70 setan. Ente menang lawan hawa nafsu, 70 setan ente merem ngadepinnya. Nah, di bulan Ramadan ente dilatih buat jadi orang bertakwa, buat melawan hawa nafsu. Bangun susah, tidur. Bangun tidur susah. Tahajud berat, tarawih berat, baca Quran berat. Itu hawa nafsu ente yang ente hadapin. Perkara setan diikat, setan ada yang lepas apa kagak, Bib, yang diikat semua apa kagak, itu pembahasan sendiri. Ada yang mengatakan setan itu diikat yang kopral-kopral doang, yang kecil-kecil, yang gede-gede, yang gede-gede doang, yang kecil-kecil dilepas. Ada ulama mentakwil hadis begitu. Suffidatis syayatin, katanya kalau bulan Ramadan setan itu katanya dikerangkeng. Tapi kok, Bib, masih banyak orang maksiat, orang Islam, Bib. Pertama hawa nafsu, yang kedua ulama mengatakan yang dikerangkeng setan-setan yang gede doang, tuh yang jenderal-jenderal doang. Kan kalau jenderal nyuruh kopral nggak bisa. Jenderal pengaruhnya gede dah. Tapi kalau kopral doang itu ringan. Jadi yang ditasfid, yang dikerangkeng tuh setan-setan yang kelas kakap doang, yang keceret-ceret itu yang dilepas. Ente dianggap insya Allah ente bisa ngadepin ini kecil. Makanya kalau bulan Ramadan masih maksiat itu udah parah banget orang. Setan kelas kecil aja udah kegoda dia. Berarti imannya sangat lemah. Ya. Ada riwayat seperti itu. Ada juga Imam Ghazali mengartikan setan diikat, katanya di kerangkeng di bulan Ramadan, maksudnya apa? Kalau Imam Ghazali ini dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin kalau nggak salah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Jadi beliau takwil hadis pakai hadis. Idza jaa Ramadan, kan kata Rasulullah kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Setan-setan diikat, kan begitu. Diikat. Maksudnya diikat apa? Diikat dengan rasa lapar. Ditakwil dengan hadis yang lain, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh kita lewat aliran darah. Fadayyiqu majariyahu bil ju'.
maka persempitlah jalur setan dengan rasa lapar. Karena ketika ente lapar, darah ente enggak deras ngucurnya. Kita kalau kenyang kan minum, makan, itu asupan darah tuh mengalir dengan deras. Tapi ketika kita lapar, maka otomatis urat-urat kita, saluran-saluran darah kita itu mengecil. Dan setan yang biasanya leluasa dia berselancar di jaluran darah kita, kesumbet dia. Kecekek dia. Makin kesono makin kecekek, makin asar makin kecekek tuh setan. Karena jalanannya makin sempit. Begitu maghrib setannya gentayangan lagi. Makanya kata Imam Haddad, kenapa orang puasa nggak ngedapetin efeknya, nggak ada cahayanya? Kenapa? Soalnya udah dikasih sebulan sekali suruh ngedidik hawa nafsu. Pas buka apa baik dihabak sama dia. Diturutin lagi tuh hawa nafsunya, setannya untung lagi begitu. Makanya asarnya puasa cahayanya kurang gitu. Kata Imam Haddad. Ya ta'wil ulama ya. Begitu. Nah, jadi kembali ke masalah tarawih tadi. Tarawih kadang-kadang males, maklum manusiawi. Tapi ana mau coba kasih beberapa poin, tips atau kiat-kiat buat nyemangatin ente tarawih kalau lagi datang males. Karena Habib Abdullah Haddad mengatakan kalau ente datang rasa males, pecutlah diri ente dengan pecut rasa takut atau pecut anjuran. Atau tarik dia, bimbing, dorong dia dengan anjuran-anjuran, dengan harapan-harapan, atau pecut dia dengan rasa takut. Maksudnya apa? Ini harapan-harapan itu dikasih misalnya barang siapa yang tarawih begini. Itu buat ngedorong kita. Yang pertama, kalau kita lagi datang malas tarawih, mudah-mudahan sih kita nggak malas. Niatin, saya niat pengen tarawih sepanjang malam sampai akhir Ramadan. Niatin dulu. Yang pertama niatin. Karena kalau ente niat itu ngedorong. Orang yang niat sama yang kagak niat beda. Makanya kita diajarin sama ulama, para ulama kita di awal malam Ramadan tanemin niat yang banyak. Saya niat mau tarawih, saya niat kagak mau maksiat sama sekali. Saya niat di bulan Ramadan pengen berjamaah 5 waktu full. Saya niat sepanjang Ramadan mau baca Quran. Itu niat dibanyakin. Karena nanti pertolongan Allah datang tuh dari niat kita. Yang kedua, ketika ente datang rasa males mau sholat tarawih, maka ente bayangin, bisikin ke diri ente bahwa gimana andai kata malam ini Lailatul Qadar. Rela gak ente tinggalin sholat tarawih? Pas Lailatul Qadar datang ente kagak tarawih. Sayang. Ya, ente bayangin, makanya Habib Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili kalau tidak salah mengatakan, i'taqid kulla lailatin lailatal qadri wa'taqid kulla man laqitahul khadir au kama qala. Saya lupa, beliau pernah mengatakan anggaplah setiap malam Lailatul Qadar. Dan anggaplah setiap orang yang kau temui itu Nabi Khadir. Anggap setiap malam Lailatul Qadar supaya ente semangat. Anggap setiap orang itu Nabi Khadir biar ente husnudzon. Walaupun dia nyaru jadi teman kita, jadi siapa, jadi kita baik. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ente lagi datang malas Ramadan, ente bilang sama diri ente, gimana andai kata ini kesempatan tarawih terakhir. Besok malam ente udah mati di kuburan. Bayangin. Makanya Ramadan juga gituin, anggap ini Ramadan terakhir. Walaupun kita nggak tahu umur kita. Tapi nggak ada yang bisa jamin juga kita bakalan hidup lagi. Nah itu bikin nyemangatin kita. Anggap ini kesempatan tarawih terakhir ente sujud tarawih sama Allah. Rela gak ente kehilangan kesempatan ini? Kagak, bangun sholat tarawih. Yang ketiga. Yang keempat, kalau ente lagi males-malesan sholat tarawih, ente bayangin Nabi Muhammad SAW yang kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Walaupun bengkaknya kaki Nabi Muhammad itu kata ulama-ulama ahlul hagigah itu karena waridat yang datang, karena cahaya yang turun, karena hal-hal batin gitu ya. Semuanya bersumber ke kakinya Nabi gitu. Jadi kakinya bengkak. Karena kalau cuma berdiri doang kaki bengkak ya Rasulullah itu kuat. Walaupun secara zahir bisa diartiin begitu sebagai bashar, beliau manusia.
Tapi ya ulama punya pandangan yang indah. Bagaimanapun Nabi Muhammad itu memang kalau sholat malam lama. Ente bayangin sholat tarawih ente nggak sampai kayak Nabi Muhammad lamanya, ente nggak bakal sampai bengkak kaki ente. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ibn Al-Husain itu kalau malam sholat 1000 rakaat. Setiap malam sholat 1000 rakaat. Al-Imamul Hajjaj sholat tiap hari 200 rakaat. Sholat sunnah tuh di Masjid Ba'alawi. Sampai sekarang masjidnya masih ada dan tempatnya masih ada. Ngomong sama diri ente, lah lu cuma 20 rakaat doang. Masa lu ogah-ogahan? 20 rakaat, kulhu, semua itu rakaat kedua. Enggak baca sejuz kagak. Semangat ya. Jadi pandanglah itu jangan dipandang berat, pandang enteng. Bagaimana cara mandang enteng? Lihat Rasulullah yang sampai kakinya bengkak. Lihat Imam Ali Zainal Abidin, lihat Imam Haddad, lihat Imam Fulan, lihat Imam Fulan. Ya nggak ada apa-apanya ini. Begitu. Ketika ente pandang ini mudah, jadi mudah ente kerjakan. Untuk memancing, karena hidayah itu dipancing. Taufik dari Allah itu dipancing. Dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan kita, kita bakal bukain jalan. Allah. Kemudian, yang ketiga, yang keempat, apa yang kelima? 5. Bayangin sholat tarawih di Masjidil Haram Mekah atau Masjid Nabawi yang satu malamnya 1 juz. Ente pernah umroh Ramadan? Sekali-sekali ente umroh bulan Ramadan. Nikmatnya ya Allah. Ente habis sholat di sono. Sholat 1 juz ente satu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Santai banget sholat. Kelar sholat tarawih, itu nikmat banget. Kita ini nggak nyampe 1 juz, alhaqumut takatsur ke bawah. Sama kulhu tadi itu. Paling 15 hari ke sono, inna anzalna sama alhaqumut takatsur ke bawah. Nggak ada apa-apanya. Bagaimana ente mau sholat di Mekah, di sini aja udah letoy di sini ente. Lemah amat kita. Lu lemah amat lu. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah demenin daripada mukmin yang lemah. Atau di Hadramut, antum lihat di Hadramut itu sholat tarawihnya sepanjang malam. Ente tarawih sampai subuh ente. Sampai sahur. Tarawih sampai sahur. Ana niat insyaallah kapan-kapan ana pengen Ramadan. Kalau Ramadan di Mekah, di Madinah udah. Dan pengen terus insyaallah. Insya Allah kapan-kapan Allah kasih kesempatan pengen Ramadan di Hadramut. Salat tarawih di Masjid Al-Muhdar, di Masjid Ba'alawi, di Masjid Allah nikmatnya. Enggak ada apa-apanya, ibadahnya jauh, lama di sono. Witirnya 11 lagi. Nanti baru witir 3 udah gempor. Baru 3 witir.